Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nazila Alivia dengan NIM B1C125044. Di video tugas kali ini, saya akan membuat latihan menggunakan pivot table, lalu latihan mengurutkan data secara descending dan ascending, dan itu. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama-tama sebelumnya saya sudah membuat tabel untuk latihan pivot table sebelumnya yang saya akan taruh di akhir video. Baik, langsung saja. Ini adalah semua data. Lalu bagaimana kita latihan menggunakan pivot table? Langsung saja pertama-tama kita blok seluruh data yang kita punya. Lalu kita pilih insert. Lalu langsung klik pivot table. Oke. Langsung new worksheet, udah otomatis, langsung kita oke. Lalu pada sebentar kameranya tertutup. Pada yang pertama kota kita masukkan ke columns. Oke. Lalu barang kita masukkan ke rows. Lalu pendapatan kita masukkan ke value. Jadi seperti ini cara menggunakan pivot table. Lalu kita juga bisa melihat kota-kota apa saja yang akan kita mau lihat kota apa saja yang memiliki row sepatu misalnya. Langsung saja kita pilih tanda arah panah ke bawah ini. Lalu misalnya kita mau melihat barang sepatu ya, misalnya sepatu ini kita klik, kita hapus centang pada tas. Oke, sepatu. Lalu kita pilih sebentar, tadi kita pilih sepatu, maaf terpele dan kamera, sepatu, lalu pencet oke. Lalu misalnya ternyata ini kita bisa lihat yang menghasilkan sepatu itu ada di Bandung, Bogor, Sleman, Tangerang, dan totalnya ada 8.750. Lalu misalnya kita mau lihat kita hapus select all-nya. Misalnya kita mau lihat yang di Bandung dan Tangerang saja misalnya. Maaf, Bandung dan Tangerang saja misalnya. Nih, langsung kelihatan. Di Bandung ada 500.000 rupiah, di Tangerang ada 700, dan totalnya ada 175. Ini bisa kayak kita mau melihat beberapa bagian saja seperti itu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah latihan mengurutkan data secara ascending dan secara descending. Bagaimana caranya? Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ascending adalah kita mengurutkan data dari A ke huruf Z, dari A ke Z. Dan secara descending kita mengurutkan data dari Z ke A, seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Mungkin langsung saja. Pertama-tama kita blok semua tabel yang kita sudah buat, sama seperti tabel latihan pivot table. Saya sudah membuat tabelnya memang, dan saya akan taruh di akhir video di mana saya membuat tabelnya. Setelah kita blok, langsung saja kita klik kanan di pada mouse atau pada laptop. Setelah klik kanan, langsung saja kita pilih yang bagi menu short yang ini. Lalu kita pilih ke custom short. Setelah custom short, nanti ada menu column sort on order. Lalu di baris kedua ada short by. Short by-nya kan di sini yang tertulis adalah barang, dan karena kita mau mengurutkannya itu yaitu namanya dari A ke Z, itu adalah secara ascending. Lalu yang barang itu, yang short by barang, kita ganti menjadi nama. Lalu bagian ordernya otomatis akan berubah menjadi A to Z, seperti yang teman-teman bisa lihat yang saya link hari ini. Lalu saja kita oke. Maka data akan berurutan dari A ke Z, seperti A, B, E, F, H, N, R,
STUY. Oke, seperti itu. Lalu kalau kita mau mengurutkan secara descending bagaimana? Langsung saja kita blok kembali. Lalu kita klik kanan, sama seperti tadi, kita pilih short, custom short. Lalu pada bagian short by yang tadi kan kita ganti ke nama, sama seperti tadi kita ganti ke nama, tetap ke nama, tapi yang kita ubah itu yaitu pada bagian ordernya, yaitu Z to A. Oke, langsung saja kita oke. Nah, maka dia berubah urutannya, yang tadinya A di atas jadi di bawah. Nah, ini berurutan jadi Y U T S R N H E B A. Oke, mungkin seperti itu latihan menguatkan data secara ascending dan descending. Baik, selanjutnya adalah mengurutkan data secara ascending dan descending pada pivot table yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Langsung saja kita pilih rows table, kita munculkan dulu semua ya. Oke. Pada bagian columns juga kita select all. Oke. Bagaimana caranya kita mau mengurutkan agar dia terurut? Berarti langsung saja pada bagian ini kita pilih yang short A to Z. Nah, maka dia akan teratur dari Bogor, B, C, J, S, T gitu-gitu. Misalnya ini juga kita pakai A to Z seperti itu. Oke. Lalu misalnya dari short Z to A, nih langsung dia muncul seperti ini. Misalnya ini juga short Z to A. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Jadi dia sudah terurut dari harga yang paling besar ke harga yang paling kecil, seperti itu. Nih misalnya seperti ini. Yang ini dia kalau pada bagian kita short pada bagian rows tables, nanti dia sepatu dan tas akan bertukar, kan huruf ST kan S duluan ya, jadi S to A, jadi dia berurut dari sepatu dahulu seperti itu. Lalu misalnya kita dari A to Z ya semuanya, maka dia muncul pada bagian kolom labels itu berurutan dari harga yang paling rendah ke paling mahal. Misalnya pada bagian sepatu 5 juta, 2.500.000, 5 juta, 750. Yang berurutan ininya, maaf, yang berurutan itu kotanya seperti itu. Misalnya kita ubah lagi dari Z ke A, maka dia juga ikut berubah dari Yogyakarta, Tangerang, Surabaya, dan selanjutnya. Dan B berada di paling terakhir seperti itu. Maaf, tapi bukan harga ya, yaitu urutan kotanya seperti itu. Jadi kita dari tas juga nanti dia akan langsung berubah. Misalnya juga kita mau pilihnya yang tas aja misalnya, lalu misalnya kita pilih kotanya Yogyakarta sama Ciamis nih. Oke. Nah dia akan langsung seperti itu. Jadi kalau kita tukar nanti Ciamis dia ada di bagian depan gitu, sesuai dengan huruf atau abjad pada nama kotanya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.